underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, permintaan pengusaha kepada pemerintah melalui Kemenaker agar menerbitkan aturan tentang jam kerja fleksibel mendapat sorotan. Soalnya pengusaha minta agar diberlakukan no work, no pay. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sebetulnya aturan pemerintah itu kan juga harus fleksibel ya. Artinya fleksibel itu bukan pelintat-pelintut. Ya. Bukan pagi tempe, sore tahu, bukan begitu ya. Tapi sebenarnya di sini diartikan adalah satu peraturan itu harus fleksibel agar supaya di dalam pelaksanaannya itu tidak terjadi benturan-benturan. Fleksibel itu bukan berarti abu-abu ya. Kalau abu-abu kan orang bingung. Betul. Bisa hitam, bisa putih, bisa macam-macam. Tapi kalau fleksibel itu istilahnya adalah kalau memang situasinya itu tidak memungkinkan, maka boleh dilakukan perubahan-perubahan seperlunya, asal dengan konsep win-win. Jadi kalau sekarang ini bayangin ya, ini pandemi ini membuat pengusaha itu tidak ada yang mengeluh. Ya mungkin yang tidak mengeluh ada ya. Pengusaha obat, pabrik obat, pabrik vitamin itu justru pandemi orang butuh vitamin, butuh obat ya. Nah, tapi sekarang kita pikirkan yang susah lebih banyak daripada yang seneng. Kemarin kalau kita lihat ada berita-berita kalau industri tekstil, nggak cuma tekstil saja ya, tapi juga industri sepatu. Indonesia itu kan terkenal supplier barang-barang merek-merek luar negeri. Ya seperti kita ketahui sekarang, barang-barang yang terkenal, misalnya kalau sepatu itu ada Adidas, ada Nike, ya. Kalau fashion itu ada yang namanya Zara, ya. Itu buatan Indonesia semua. Ya mereknya merek asing, merek yang gengsi. Ya memang mereka juga kerjanya bagus, brandingnya kuat sekali. Nah itu yang nggarapkan Indonesia. Dengan demikian, karena ada pandemi, kita tahu kan, Zara itu nutup berapa outlet di seluruh dunia. Ya puluhan ribu outlet ditutup. Otomatis order-order yang ke Indonesia ya tidak ada lagi. Kalau dulu kontraknya seminggu harus bisa selesai, katakanlah 10 kontainer gitu ya misalnya. Nah sekarang nggak bisa, karena nggak ada yang pesan, nggak ada yang beli. Nah sekarang majikan yang mempunyai buruh-buruh yang jahit fashion dari Zara itu dapat duit dari mana? Kan nggak ada. Nah di sini harus ada satu fleksibilitas. Sehingga kemarin kan terdengar dengan adanya order yang mampet itu, maka banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang akan tutup. Kalau tutup apa yang terjadi? PHK. Nah itu ada 35.000 orang sebentar lagi akan di PHK. Ya, dan ini yang dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani, ini bukan asal ngomong loh. Dia itu nggak pernah ngomong kalau nggak ada datanya. Dan datanya itu ada. Perusahaan di Tangerang, perusahaan di Bekasi, namanya ini dia akan stop lagi, dihitung-hitung, dijumlahkan itu pegawainya yang akan di PHK memang 35.000. Nah, beliau mengusulkan untuk mencegah PHK, kenapa tidak soal ketentuan gaji itu bisa dilakukan fleksibel? Artinya begini, kalau lagi sepi, ya perusahaan itu jam kerjanya dikurangi supaya produksinya kurang. Kalau lagi sepi, tidak ada order, yuk suruh apa? Suruh jahit angin, yang ditunggu angin, cuman kantongnya doang. Itu gimana? Lah, karena perusahaan itu mengurangi produksinya, otomatis kan tenaga kerjanya juga pakainya lebih sedikit. Maka kalau ini terjadi, mestinya gajinya daripada karyawan itu juga disesuaikan. Maka di sini keluar tidak harus 40 jam. Kalau memang perusahaan itu bisanya hanya 20 jam, ya oke. Maka karyawannya kerjanya juga cuman totalnya 20 jam dalam seminggu ya. Otomatis gajinya juga disesuaikan daripada PHK. PHK itu kan setengah mati semua. Ya besok kalau udah ekonominya baik, mau cari pegawainya juga susah.
Ya kan, harus latihan, harus macam-macam. Jadi sebetulnya ini adalah win-win solution. Ya, jadi nggak bisa terus menggunakan situasi yang seperti ini ternyata kampanye ya. Besok kalau ada pemilihan legislatif, kaum buruh itu yang merasa dibantu bisa milih dia. Maka pada mengutarakan pendapat, tidak mungkin. Wah, nggak ada itu PHK, asbun. Ya, asal yang penting sudah kelihatan membela buruh. Nah, jangan sampai situasi yang seperti ini malah dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak untuk kepentingan negara, tapi kepentingan dia sendiri. Ya, jadi mestinya keluhan-keluhan dari pengusaha itu betul adanya. Ya, jadi mestinya apa yang sudah diucapkan oleh Ketua Haryadi Sukamdhani tadi itu harus diamini dan dilaksanakan, dan perlu dukungan agar situasi hubungan antara pengusaha dan karyawannya menjadi tetap seiring sejalan di dalam memajukan perekonomian Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.